Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mufidah dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050052. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rasmani, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu peranan manajemen operasional dalam fungsi manajemen operasional. Pengertian program Evaluation and Review Technique adalah suatu model jaringan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. PERT dikembangkan pada akhir tahun 1950-an untuk proyek US Navy Polaris yang memiliki ribuan kontraktor. PERT dikembangkan agar terciptanya ruang atau potensi untuk pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut. Berikut contoh diagram PERT. Manfaat PERT yaitu yang pertama, membantu memaksimalkan pengguna sumber daya. Yang kedua, membuat perencanaan proyek lebih mudah dikelola. Dan yang ketiga, berguna bahkan jika ada sedikit atau tidak ada data jadwal sebelumnya. Dan yang terakhir, memungkinkan manajer proyek untuk memperkirakan dengan lebih baik atau menentukan tanggal penyelesaian yang lebih pasti. Manajemen proyek pada manajemen operasional. Next, pengertian manajemen proyek. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu pengelola kegiatan terbentuk proyek. Misalnya proyek instruksi, tanpanya suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Next, ruang lingkup manajemen. Hal-hal yang termasuk ke dalam dominan ruang lingkup manajemen proyek adalah sebagai berikut, yaitu waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek, pendefinisian ruang lingkup proyek, dan sertifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Manajemen Project Management Office PMO atau Project Management Office adalah sebuah divisi atau departemen dalam organisasi yang menentukan dan menjaga standar manajemen proyek dalam organisasi tersebut. Lebih jelasnya, pengertian PMO menurut PMBOK adalah sebuah struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang terkait dengan proyek dan melakukan koordinasi dalam penggunaan sumber daya, metodologi, tools, dan teknik. Tanggung jawab PMO dapat bervariasi mulai dari fungsi penyediaan bantuan atas manajemen proyek hingga keterlibatan langsung dalam manajemen proyek, baik suatu proyek saja atau lebih. Berikut tipe struktur Project Management Office. Ada sportif, controlling, dan direktif. Desain proses produksi manajemen operasional. Desain proses produksi. Desain proses produksi mendefinisikan bagaimana suatu produk dibuat atau diproses. Pada dasarnya, desain proses produksi dapat
diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu line flow process atau product flow process, jumbled flow process atau job shop, project, flexible manufacturing system, dan yang terakhir agile manufacturing system. Next, konsep biaya relevan dalam keputusan produksi manajemen. Konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusannya adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Menurut Mulyadi tahun 1992, biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruhnya oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Oleh karena itu, biaya tersebut adalah relevan dengan analisis yang dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan didasarkan kepada konsep atau different analysis for different purposes, yang berarti bahwa untuk tujuan yang berbeda diperlukan analisa yang berbeda pula. Berikut jenis-jenis keputusan dalam analisis biaya relevan menurut Mulyadi tahun 1997, yaitu make or buy decisions, keep your draft decision, special order decision, decision to sell, process further. Pengawasan kualitas manajemen operasional. Pengawasan kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki kualitas, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi, dan untuk menekan jumlah produk yang rusak. Pengawasan kualitas berfungsi untuk melakukan tindakan korektif dan preventif agar hasil produksi perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pemakaian produknya. Dengan demikian, pengawasan kualitas perlu dilakukan pada setiap tahap dan proses produksi sampai menghasilkan produksi akhir. Berikut tujuan pengawasan kualitas, yaitu agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan, dan untuk mengetahui segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang ada dalam melalui instruksi-instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Lalu, untuk mengetahui apakah kelemahan dan kesulitan serta kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan dan perbaikan serta menjaga jangan sampai terjadinya kesalahan lagi. Lalu, untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan dengan efisien dan apakah mungkin mengadakan perbaikan. Dan yang terakhir, mengusahakan agar biaya inspeksi dan biaya produksi dapat ditekankan serendah mungkin. Ruang lingkup manajemen operasional. Lingkup manajemen operasional. Yang pertama, perancangan desain sistem produksi dan operasional, yaitu seleksi serta perencanaan desain produk, seleksi serta perencanaan proses dan peralatan, pemilihan site dan lokasi perusahaan serta unit produksi, lalu rancangan tata letak serta arus kerja, rancangan atas tugas pekerjaan, strategi produksi dan operasional serta pemilihan kapasitas. Lalu yang kedua, pengoperasian sistem produksi dan operasional, yaitu menyusun rencana produk dan operasional, perencanaan dan pengendalian atas persediaan serta pengadaan bahan, lalu pemeliharaan utilitas mesin dan juga peralatan,
lalu pengendalian atas mutu, dan yang terakhir, manajemen sumber daya manusia atau tenaga kerja. Penerapan fungsi manajemen operasional. Pengertian manajemen operasional, yaitu manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian. Semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Ciri-ciri manajemen operasional yaitu memiliki 3 ciri. Yang pertama, bertujuan memproduksi barang dan jasa, dan yang kedua, mempunyai kegiatan proses transformasi, dan yang terakhir, terdapat suatu mekanisme pengendalian sebuah pengoperasian. Tujuan manajemen operasional. Manajemen operasional bertujuan mengatur penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan, sehingga proses produksi berlangsung efektif dan efisien. Berikut ini 5 tujuan detail sistem operasional, yakni meningkatkan efisien perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan, dan meningkatkan kualitas perusahaan. Dan yang terakhir, mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Berikut kesimpulannya. Manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Dikatakan, input dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, modal, maupun informasi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Aktivitas-aktivitas dalam merubah input dapat berubah sistem produksi yang digunakan, monitoring pegawai, maupun teknologi transportasi yang digunakan dalam rangka proses produksi yang dilakukan, sehingga menghasilkan output yang berupa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, pembayaran gaji atau upah kepada tenaga kerja, limbah produksi yang memberikan dampak lingkungan, dan lain-lain. Manajemen operasi tidak hanya terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, namun perusahaan yang bergerak di bidang jasa juga termasuk di dalamnya. Dikarenakan di dalam perusahaan jasa ada proses input berupa skill atau kemampuan pegawai untuk diubah menjadi output yang berupa pelayanan kepada konsumen. Sekian presentasi dari saya, Aulia Mufidah, Periode Manajemen. Sekian dan terima kasih.